Nah, yang terakhir nih Bu, mitos atau fakta kalau mahasiswa teknik informatika itu kurang tidur karena kebanyakan ngoding. Nah, itu gimana Bu? Itu Nyalain otak, siapin kopi, ini dia Tiff Talk, podcastnya anak IT. Halo Sobat Tiff, gimana nih hari ini? Masih semangat ngoding atau masih error nih? Tenang-tenang, kita mau ngobrol seru bareng narasumber kita membahas dunia teknik informatika. Bersama aku, Elsa Ardiningrum, mahasiswi teknik informatika Politeknik Negeri Jember PSDKU Nganjuk. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang narasumber kita yang keren banget ini, aku mau jelasin tentang Politeknik Negeri Jember atau bisa kita sebut Poli J. Poli J nggak cuma ada di kampus pusat loh teman-teman, kita juga punya beberapa kampus di luar kampus pusat atau bisa kita sebut PSDKU, yaitu ada kampus 2 Bondowoso, kampus 3 Nganjuk, kampus 4 Sidoarjo, dan kampus 5 Ngawi. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir nih, karena kualitas pendidikan dan juga mengajarnya itu sama-sama seperti di pusat. Dan juga kita akan terus berkembang demi menyiapkan kalian untuk siap terjun di dunia industri. Nah, di episode kali ini kita bareng-bareng akan bahas tentang dunia teknik informatika bersama narasumber kita yang keren banget nih. Beliau adalah Ibu Ulfa Emi Rahmawati. halo semuanya. Beliau sebagai koordinator program studi sekaligus dosen teknik informatika di PSDKU Nganjuk. Halo Bu Emi, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Ibu Emi ini sehari-hari mengajar di PSDKU Nganjuk, betul? Iya betul. Nah, mungkin buat Sobat Tiff semua yang belum tahu nih, boleh cerita sedikit nggak sih Bu tentang PSDKU Nganjuk itu bagaimana suasana saat proses belajar mengajarnya dimulai gitu? Suasana ya. Aduh, Iya. kalau ngomongin suasana homey banget ya kalau di Oh gimana dia PSDKU Bu? Nganjuk itu. Ya, kekeluargaannya tuh kental banget. Jadi di sini karena kaprodinya Gen Z Oh dan iya. mahasiswanya juga Gen Z, akhirnya ya satu frekuensi lah Nyambung ya Bu, akhirnya. jadi lebih seru ya Nyambung, Bu? iya seru Betul. banget. Gitu, wah seru banget ya, aku jadi semakin penasaran nih pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama narasumber kita yang udah keren banget dan pastinya berpengalaman di dunia IT. Nah, banyak-banyak juga nih Bu pertanyaan dari sahabat-sahabat mahasiswa. Tuh, untuk kalau ngomongin teknik informatika nih Bu, kira-kira kita tuh belajar apa sih Bu sebenarnya? Aduh, kalau ngomongin teknik informatika ya, yang dipelajari itu banyak banget. Kalau dibilang nggak cuman belajar ngoding ya Iya, itu, ya, pasti. iya, karena kita di teknik informatika tuh nggak cuman belajar ngoding, tapi yang dipelajari itu banyak banget Elsa, ya ampun, sampai kita tuh kayak yang memegang dunia gitu ya di teknik informatika tuh. Karena kita nggak cuman belajar ngoding aja yang seperti dilihat sama orang-orang awam di luar sana ya. Iya. Biasanya kalau teknik informatika itu kan belajar ngoding, 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 ngoding ya. gitu ya. Terus codingannya error langsung frustasi gitu Frustasi, ya. betul. Enggak, cuman di program studi kita itu di teknik informatika Politeknik Negeri Jember Kampus 3 Kabupaten Nganjuk itu, kita nggak cuman belajar ngoding, kita juga belajar mendesain, desain UI UX, terus bikin perancangan sistem, bikin perancangan database, kemudian implementasi ke codingnya, dan codingnya pun juga berbagai platform, ada berbasis desktop, berbasis website, berbasis mobile. Kemudian kita juga ada mempelajari sistem cerdas, sistem tertanam, terus pengolahan citra vision, kemudian data warehouse, dan masih banyak sekali yang diajarkan. Wah, ternyata nggak, kalau mahasiswa teknik informatika tuh nggak cuma ngoding ya Bu, Enggak ternyata cuma banyak banget yang ngoding, iya dipelajari. bener. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih dari adik-adik yang masih SMA nih bertanya-tanya untuk akreditasi dari teknik informatika di PSDKU Nganjuk sendiri tuh gimana Bu? Oke, alhamdulillah ya kita di program studi teknik informatika ini sudah mendapatkan akreditasi baik
Itu kita dapetin di 2024 kemarin, jadi baru banget. Baru banget. Baru satu tahun belum ada ini, Iya. masih 1 tahun berjalan di 2025 ini. Buat teman-teman yang masih SMA mau masuk ke PSDKU Nganjuk, nggak perlu khawatir nih, karena kita akreditasinya sudah baik ya Bu. Iya, Iya, akreditasinya sudah baik. ya seperti itu. Kalau dari sudut pandang Bu Emi, gimana sih tentang peluang karir sebagai lulusan teknik informatika itu Bu? Oh, peluang karirnya sangat banyak banget. Jadi kita tuh bisa masuk di berbagai elemen ya, nggak cuman di software house atau startup, tapi kita juga bisa masuk ke perusahaan manufaktur, ke industri apapun, ke pemerintahan, bahkan kita juga bisa eh, membuat peluang bagi orang-orang lain. Kita yang menciptakan peluang kerja itu sangat-sangat bisa. Berarti kita nggak cuma jadi programmer gitu ya Bu? Nggak cuman jadi programmer. Betul, tuh teman-teman, banyak prospek kerjanya. Bener. Terus ini kita masuk ke pertanyaan tentang perjalanan karir Ibu Emi nih. Kalau Bu Emi sendiri tuh dulu kenapa sih memilih dunia IT gitu Bu? Karena dunia IT itu sangat menarik banget ya. Iya. Banyak yang bisa dipelajari di dunia IT, dan dunia IT itu nggak ada matinya sama sekali. Jadi di mana-mana itu pasti butuh IT. Walaupun kita sudah banyak AI yang digunakan, tapi kalau tak ada campur tangan manusia tuh ya gimana gitu ya, Elsa. Betul. Iya. Jadi sedikit cerita aja nih Iya, ya. betul. Jadi mulai dulu saya S1 di sistem informasi, itu juga dari rumpun teknik informatika. Kemudian dari S1 saya pernah jadi konsultan ERP, Enterprise Resource Planning, itu juga di bidang IT. Nah kan nggak cuma jadi programmer kan, iya ya nah, Bu. itu saya juga di bidang IT, jadi Bidang IT. konsultan. Jadi konsultan? Iya, jadi konsultan ERP. Kemudian setelah itu saya lanjut ke S2. Di S2 itu juga saya ambil sistem informasi juga, itu masih satu rumpun dengan teknik informatika. Setelah itu saya jadi PM, project manager di salah satu perusahaan software house di Surabaya dulu. Kemudian, nah, jodoh banget sama Politeknik Negeri Jember. Terakhir setelah jadi PM, jadi project manager, itu saya masuk ke Politeknik Negeri Jember. Kemudian saya dapatnya di kampus 3, di kampus 3 Nganjuk ini gitu. Berarti memang perjalanannya cukup panjang ya Bu? Iya, cukup panjang. Sebelum masuk ke Politeknik Negeri Jember cukup panjang, dan di sini seneng banget saya masuk ke sini tuh. Kenapa itu Bu? Bisa diceritakan nggak? Kenapa bisa senang sekali masuk ke Politeknik Negeri Jember ini Bu? Civitas akademikannya tuh ramah, baik, birokrasinya itu jelas. Terus kampusnya ada di mana-mana juga. Iya. Kampusnya kan ada banyak Ada banget banyak banget ya. Bu, ada 5 teman-teman. Ada 6 sekarang, Elsa. Sekarang ada 6 Bu? Iya, kampus ke-6 ada di Saburai Jua, NTT. Wow. Jauh banget ya. Jauh banget. Iya. Jadi kita udah keluar dari Pulau Jawa Bu ya? Iya bener, karena banyak banget itu akhirnya ya senang aja gitu, karena banyak dikenal sama orang juga. Politeknik Negeri Jember tuh terkenal karena kampusnya banyak itu tadi mungkin ya. Betul. Kalau susah senangnya selama Ibu jadi dosen itu bisa ceritain nggak sih Bu? Bahkan susahnya tuh hampir nggak ada. Senangnya, salah satu yang seneng nih bisa ketemu Elsa di sini. Aduh saya jadi tersanjung ini Bu. Pasti banyak kan Bu pengalaman selama mengajar. Nah boleh ceritain nggak sih Bu sedikit? Pengalaman mengajar, oke. Selama saya mengajar dan membersamai mahasiswa-mahasiswa teknik informatika di kampus 3 Nganjuk ini, seru-seru banget. Sumpah seru-seru banget. Karena mahasiswanya tuh dari berbagai kalangan. Ada yang maba itu dari SMA, SMK, MA, bahkan yang dari Merdeka Belajar ini itu dari yang jurusan IPS malah. Oh iya. Iya, kan seharusnya itu untuk di TI itu dari SMA. Dari dulu itu kan gitu ya, dari SMK atau dari SMA yang IPA. Nah, sekarang itu ada yang dari IPS, dari akuntansi pun juga ada. Jadi mereka tuh mulai dari nol dan kita bersamai mulai dari nol juga. Apa ya, kalau sekarang tuh orang-orang pada takut masuk ke TI, aduh aku nggak bisa komputer nih gitu. Padahal enggak, kita bersamai dari nol.
Saya juga dari IPS loh Bu dulu. Nah kan, Iya, saya juga dulu dari IPS. kita bersamai dari nol Iya, juga. betul. Kita tumbuh bersama. Gitu. Dibimbing dari nol gitu Iya, ya, Bu. benar. Benar-benar dibimbing dari nol. Nggak ada yang menyeramkan di teknik informatika, apalagi teknik informatikanya Poli J Kampus 3 Nganjuk. Enggak menyeramkan, menyenangkan sekali. Iya, benar. Menyenangkan sekali. Kalau menurut kacamata Bu Emi, bagaimana perkembangan dunia IT saat ini itu Bu? Pesat banget. Pesat banget. Iya, sekarang pesat banget, apalagi setelah COVID itu ya. Iya. Kita kan langsung kayak dipaksa buat apa-apa daring gitu. Betul. Apa-apa daring, apalagi sekarang kita juga ada apa namanya AI, ada artificial intelligence, dan untungnya kita di program studi teknik informatika ini mempelajari tentang AI juga, kecerdasan buatan itu. Nanti kita juga mempelajari bagaimana sih kinerja AI, bagaimana sih kita bisa membuat sistem IoT, Internet of Things gitu. Jadi banyak banget yang akan kita pelajari sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi kita tuh mengikuti zaman ya Bu? Bener, kita nggak akan ketinggalan zaman di dunia IT itu. Jadi seru banget, pasti kalau belajar IT nggak akan ketinggalan zaman. Benar. Nah, sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta nih Bu. Waduh. Soalnya banyak stereotip yang beredar kan di internet, terutama kalau anak IT tuh ternyata gini, anak IT tuh banyak yang wibu, itu kan banyak ya Bu. Nah, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Oke, yang pertama apa nih? Yang pertama, mitos atau fakta kalau mahasiswa teknik informatika itu harus jago ngoding. Wah, mitos atau fakta itu ya? Nah, gimana Bu? Mitos atau fakta? Sebenarnya sih kalau untuk yang newbie itu mitos ya, mitos banget, karena kita lahir pun kita pasti nggak bisa ngoding kan ya. Lahir nggak mungkin hello world gitu ya Bu? Iya, tiba-tiba kita lahir langsung bisa ngoding hello world gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi itu mitos. Mitos. Iya. Jadi nggak usah takut kalau masuk IT harus langsung bisa ngoding, itu nggak perlu takut ya Bu? Jadi faktanya itu kita belajar dari nol, dan di dunia IT tuh nggak cuman seputar coding aja, kita juga ngedesain. Barangkali Elsa senengannya desain ya, pasti kita bisa terjun menjadi seorang UI UX designer gitu. Jadi banyak banget lah, nggak cuman ngoding aja. Wow. Terus mitos atau fakta yang kedua nih Bu. Mitos atau fakta kalau anak teknik informatika harus punya laptop yang spek tinggi. Nah, itu gimana Bu? Kalau yang ini fakta memang ya, karena kita ngikutin perkembangan zaman, spek laptop, spek komputer itu kan juga pasti berkembang ya. Tapi ada tapinya nih, kalau kita mulai dari nol itu bertahap, jadi nggak langsung maba yang masuk ke prodi teknik informatika itu harus punya laptop yang spek tinggi, enggak, tapi bertahap aja, karena kita di semester 1-2 itu masih yang apa ya, masih yang masih permulaan lah gitu. Terus nanti semester 3-4 itu yang middle gitu. Terus nanti yang semester 5-6 terus sampai skripsi sampai semester 8 itu baru kita membutuhkan spek yang tinggi gitu. Iya. Jadi nggak harus semester 1 langsung spek tinggi gitu, enggak ya Bu? Bertahap. Jadi mengikuti itu juga ya, materinya juga ya. Iya Bu? benar. Yang ketiga nih Bu. Iya, oke. Mitos atau fakta lulusan teknik informatika cuma bisa jadi programmer? Tidak. Itu mitos banget. Mitos banget Bu. Iya, mitos banget. Buktinya saya sendiri. Saya dulu kan pernah jadi konsultan ERP. Iya. Nah, konsultan ERP itu adalah sistem analis. Kalau sekarang sistem analis gitu ya. Nah, sistem analis tuh nggak cuma ngoding juga itu. Jadi sistem analis itu dia nyari masalah. Oh, nyari masalah Bu? Malah nyari masalah Bu? Iya, tapi nyari masalahnya ke klien. Iya, kita nyari masalah. Apa sih yang perlu kita bikin sistemnya? Apa sih yang perlu kita digitalisasi gitu. Nah, kalau di prodi kita di teknik informatika itu kita punya komitmen gimana caranya kita bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi kita biasanya membuatkan sistem-sistem yang bisa digunakan atau dimanfaatin sama masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Nganjuk sendiri. Wow, ternyata emang nggak cuma jadi programmer aja ya Bu, bisa jadi banyak profesi juga. Iya, betul.
Nah, yang terakhir nih Bu, mitos atau fakta kalau mahasiswa teknik informatika itu kurang tidur karena kebanyakan ngoding. Nah, itu gimana Bu? Itu kadang mitos kadang fakta Kadang juga fakta. sih. Kalau mitosnya pasti tidur sih kalau ngantuk, tapi faktanya kalau misalnya dikejar deadline terus proyeknya banyak, ya bisa jadi dirapel tidurnya gitu. Tapi nggak semenyeramkan itu, nggak semenyeramkan itu. eh Kenapa sih saya bilang itu kadang fakta? Karena kita di politeknik bukan di universitas. Nah, kalau politeknik tuh 60% pembelajaran kita itu adalah praktikum. Praktikum. Iya, yang 40% baru teori. Nah, karena yang praktikum itu 60%, mau nggak mau kita juga harus apa ya? Langsung terjun apa yang harus kita kerjakan gitu. Nggak cuman teori aja. Nah, itu buat mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita juga supaya nanti nggak kaget di dunia kerja gitu. Jadi emang tetap tidur ya Bu? Tetap tidur, nggak mungkin lah nggak tidur ya. Manusia biasa kita tuh ya. Jadi nggak mungkin nggak tidur, pasti tidur. Iya, pasti tidur. Cuma kurang aja gitu. Kadang kurang. Nah, masih ada juga nih Bu pertanyaan dari mahasiswa baru yang mungkin masih bingung. Ibu Emi ada saran nggak sih biar bisa survive di jurusan teknik informatika ini? Itu survive. Untuk survive ya, Iya. biar nanti bisa lulus tepat waktu mungkin Betul. ya. Cuman satu tipsnya. Jangan terlalu pakai perasaan mikirnya, harus pakai logika. Jadi nggak boleh terlalu pakai perasaan ya? Iya, kalau di TI itu harus pakai logika, jangan terlalu pakai perasaan. Karena apa? Di semester 1 pun kita sudah mempelajari logika, algoritma. Jadi semuanya tuh harus dipikirin pakai logika. Jangan pakai perasaan. Kalau baper terus nanti nggak survive. Jadi harus main logikanya ya, walaupun itu cewek atau cowok, mahasiswa-mahasiswi. Tapi kan itu ada istilah Bu sekarang, kalau merah itu tanda cinta Bu. Merah tanda cinta, tapi kalau merahnya di codingan, aduh, bikin pusing malah Bu. Iya itu. Terus kalau tips sukses sebagai lulusan teknik informatika itu gimana Bu? Jangan bosan-bosan belajar, tetap belajar. Kita tuh walaupun dosennya pun juga tetap belajar. Karena apa? Karena kita di dunia IT, dunia yang tidak stuck di situ aja, semuanya itu berkembang. Kalau IT-nya berkembang, kita juga harus mengikuti gitu. Kayak sekarang zamannya semuanya pakai AI, kita juga harus mengikuti. Itulah kita biar bisa survive, bisa jadi lulusan terbaik kayak gitu. Banyak-banyak literasi gitu, banyak-banyak belajar, membaca. Dan gak cuman belajar membaca juga, tapi kita juga harus action. Iya, kita harus eksekusi apa yang sudah kita pelajari. Wow, berarti kita harus mengikuti zaman ya Bu? Benar. Untuk bisa survive di Iya. teknik informatika ini. Wah, ternyata kita udah ngobrol panjang banget nih, nggak kerasa ya Bu? Iya. Dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan nih bahwa teknik informatika itu nggak cuma soal ngoding, Betul. tapi juga banyak bidang yang bisa dieksplor ya Bu. Nah, Bu Emi sebelum kita tutup nih, ada nggak sih kesan dan pesan untuk Sobat TIF yang mungkin nonton di rumah dan dengerin podcast ini Bu? Apa ya? Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Waduh, Apa itu? kupu-kupu, kuliah pulang Iya gitu. bener, jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Banyakin relasi. Kalau kalian jadi adik tingkat, banyakin relasi ke kakak tingkat. Kalau kalian jadi kakak tingkat, ya bagi-bagi ilmunya ke adik tingkat gitu. Jadi itulah yang bisa membuat program studi kita itu menjadi homey, bisa kekeluargaannya tinggi kayak gitu sih Elsa. Jadi emang harus cari relasi ya Bu? Bener, kalau kita banyak relasi, survive di dunia IT itu sangat gampang banget. Jangan berdiri sendiri, jangan jalan sendiri, bareng-bareng. Iya. Terima kasih banyak Bu Emi atas waktu dan sharing-sharing ilmunya, dan semoga bermanfaat juga buat sobat-sobat TIF yang di rumah. Amin. Dan moga-moga mereka juga semakin bersemangat buat belajar tentang IT nih Bu. Nah, terima kasih juga buat Sobat TIF karena udah nonton podcast kita sampai akhir. Dan jangan lupa terus ikutin TIF Talk buat obrolan seru seputar dunia IT. Ingat slogan kita Bu, kita punya slogan Bu. Apa tuh? Slogannya nih, nyalain otak, siapin kopi, ini dia TIF Talk, podcast
podcastnya Anak IT. Gitu, Bu. Wah, panjang banget ya Panjang, Bu. slogannya. Terima kasih buat Sobat TIF yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa terus ikutin TIF Talk, obrolan seru seputar dunia IT. Nyalain otak, siapin kopi, ini dia TIF Talk, podcastnya Anak IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tim TIF Talk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Di hari yang suci ini, marilah kita saling memaafkan dan merayakan kemenangan dengan penuh sukacita. Semoga kebahagiaan, keberkahan, dan kedamaian selalu menyertai kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nyalain otak, siapin kopi, ini dia TIF Talk, podcastnya Anak IT. Selamat Lebaran.